Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya duduk bersama halaqah. Halaqah itu artinya lingkaran, melengkung. Halaqah. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang air wuduknya basah di wajahnya sampai ke ujung jenggotnya sambil menenteng sendalnya. Dia pun masuk. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai para sahabatku, jikalau kalian ingin melihat penduduk surga, itulah orangnya. Yang masuk itu ya Rasulullah? Ya, itulah dia orangnya, penduduk surga. Lalu sahabat pun merasa heran. Apa kelebihannya? Dia bukanlah Abu Hurairah sang penghafal hadis. Dia bukanlah Abdullah bin Ibnu Abbas yang pernah didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allamhu ta'wil. Dia hanyalah lelaki biasa, namanya pun tak siapa. Tetapi kalau kalian ingin melihat penduduk syurga, itulah orangnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun merasa penasaran. Lalu salah satu para sahabat datang ke rumahnya. Bermalam 3 hari 3 malam di rumah lelaki tersebut. Ketika sahabat bermalam di rumahnya, dia lihat tidurnya biasa saja, sholat pun dia biasa saja, tidak ada lebih, tidak ada kurang, sama seperti halnya manusia biasa. Lalu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia itu adalah penghuni surga? Sholat dia biasa saja, amal ibadah pun yang biasa saja. Lalu pada hari ketiga, sahabat pun bertanya, wahai fulan, manakala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan engkau adalah penghuni surga. Apa amal ibadahmu? Apa amalan yang engkau kerjakan sampai-sampai engkau dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga? Apa jawabnya? Amalku tak lebih tak kurang sama seperti manusia biasanya. Hanya saja sebelum aku tidur malam, aku sudah membersihkan hatiku. Tidak ada lagi dendam, kesumat, sakit hati. Tidak ada lagi caci maki, iri hati. Aku sudah memaafkan orang-orang yang menganiayaku. Aku sudah memaafkan orang-orang yang menzalimiku. Mulai dari terbit matahari tadi sampailah tenggelam matahari. Hilanglah semua keluh kesah di dalam hati. Apa maknanya? Maknanya adalah surga tak selamanya harus dicapai dengan haji yang mabrur. Surga tak selamanya harus dicapai dengan membangun masjid. Man bana masjidan, banallahu mithlahu bayitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di dalam surga. Tetapi ada satu lagi, dia tidak melontar jumrah, dia tidak tawaf, dia pun tidak sa'i, dan dia pun tidak membangun masjid. Tetapi Nabi mengatakan dia adalah penghuni surga. Kenapa? Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan hati. Setelah hati suci, wa dzakara asma rabbih fa shalla. Setelah hati suci barulah mengingat Allah. Setelah itu barulah dia melaksanakan sholat. Karena sholat yang berkubang dengan dendam, kesumat, iri hati, dengki, busuk hati dan lain sebagainya, tak memberikan kesan apa-apa di dalam pribadi seorang muslim. Inilah yang susah. Kalaulah sahabat Nabi tadi menghilangkan dendam, kesumat, iri hati, dengki dan lain sebagainya sebelum dia tidur, maka betapa banyak manusia sekarang yang rajin melaksanakan sholat, puasa, haji dan umrah, tetapi penyakit hati, dendam, kesumat masih dia simpan. Bahkan
Bukan saja sampai jam 7 malam, bahkan sampai 7 keturunan masih dia simpan. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa iyyakum wal hasada. Takutlah kalian kepada penyakit hati. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Sesungguhnya penyakit hati itu seperti dengki, iri hati, caci maki, dendam. Itu memakan segala perbuatan baik, memakan segala amal yang kita lakukan. Kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api yang membakar kayu. Api tentulah sangat panas, memakan ilalang dan kayu kering. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan seperti kayu? Karena di gurun pasir kota Mekah dan Madinah susah kita melihat batang kayu. Maka kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa banyak manusia yang bersusah payah mencari kayu. Hari ini dia dapat satu ranting, hari esok dia dapat satu batang, dan besoknya lagi dia dapat satu cabang. Lalu manakala api datang menyambar, api merubah kayu menjadi arang, arang terbakar menjadi debu, debu dihembus angin tak bersisa. Seperti itulah amal ibadah orang yang hasad. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.